Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Baim di sini. Sore hari ini saya sudah berada di depan stasiun Malang Kota Baru ya. Tepatnya di stasiun yang baru. Nah, hari ini itu saya ingin melakukan perjalanan ya dari Malang menuju ke Bandung. Naik kereta api yang satu-satunya di Indonesia itu memiliki 3 kelas ya. Kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas eksekutif. Nah, kereta api ini adalah kereta api Malabar yang kabarnya akan diganti rangkaiannya ya, entah nggak tahu ya, pokoknya kita cobain dulu ya rangkaian bisnis kereta api Malabar. Oke, gimana keseruan naik kereta api Malabar pada kali ini? Simak terus sampai habis ya. Oke teman-teman, sekarang saya udah berada di Skybridge, tepatnya bangunan yang menghubungkan antara stasiun Malang yang baru dengan stasiun Malang yang lama. Dan di sini terlihat rangkaian kereta api Malabar udah disiapkan di jalur 3 stasiun Malang ya. Dan nanti akan diberangkatkan dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Bandung pada pukul 17.10. Oke teman-teman, sekarang saya udah berada di peron jalur 2 dan jalur 3 stasiun Malang. Ini kita udah diperlihatkan ya rangkaian kereta api Malabar yang udah tersedia di jalur 3 stasiun Malang. Kita langsung masuk aja di bisnis 2 ya, bisnis 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, saya udah berada di luar rangkaian ya. Sekarang rangkaian kereta api Malabar tersedia di jalur 3 stasiun Malang. Dan sedikit saya jelaskan untuk kereta api Malabar ya. Kereta api Malabar ini merupakan kereta api yang melayani relasi dari Malang menuju ke Bandung ya. Dan dalam satu perjalanannya itu terdapat 3 kelas ya, yaitu kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas eksekutif. Tetapi ini nggak urut ya. Paling depan itu ada kereta bagasi, terus belakangnya bagasi ada bisnis, terus ekonomi, kereta makan, baru kereta eksekutifnya. Nah, di perjalanan kali ini saya pertama kali mencoba kereta api Malabar ya, full trip ini dari Malang ke Bandung. Dan di perjalanan kali ini alhamdulillah saya dapat tiket promo sebesar 100.000 ya. Lumayan ya, bisnis 100.000 dari Malang menuju ke Bandung. Dan informasi yang saya dapatkan itu entah benar atau enggak ya, bahwa kereta api Malabar ini akan diganti dengan rangkaian yang baru. Mungkin bisnisnya kemungkinan besar akan hilang, dan itulah salah satu tujuan saya menjajal trip kereta api Malabar kelas bisnis sebelum hilang ya. Oke teman-teman, ini log dinasnya udah digandeng di jalur 3. Dan log dinas kereta api Malabar pada sore hari ini adalah log CC206 1329. Log CC206 yang pertama berdinas tahun 2013 dan urutan ke-29 milik Depo Induksi Totopo. Oke teman-teman, sebelum kereta apinya berangkat, kita mau lihat ya 3 kelas yang ada di kereta api Malabar. Yang di depan ini ada kelas bisnis ya. Dan untuk kereta bisnis interiornya seperti ini ya. Untuk seatnya itu 2 di kanan dan 2 di kiri. Total dalam satu kereta itu ada 6 tempat duduk. Dan belakangnya kelas bisnis ini terdapat 2 kelas ekonomi ya. Ekonominya ini menggunakan ekonomi tahun 2016 seperti ini ya. Interior kereta api ekonomi dari kereta api Malabar yang menggunakan ekonomi Neo Image tahun 2016. Untuk susunan kursinya 2 di kanan dan 2 di kiri, dan total dalam satu keretanya itu terdapat 80 tempat duduk.
Dan di belakangnya kereta ekonomi ini terdapat kereta makan pembangkit ya. Di sini menggunakan MP106801 kereta makan pembangkit kelas eksekutif berintas tahun 68 dan urutan ke-1 milik Dipo Malang. Di belakangnya kereta makan pembangkit ini ada kereta kelas eksekutif. Selanjutnya ada kereta eksekutif ya. Di sini eksekutifnya ada 4, eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, dan eksekutif paling belakang eksekutif 4. Seperti ini ya interior dari kereta eksekutif Malabar, yang dalam satu kereta itu terdapat 50 seat ya. Oke, cukup. Ya, dan ini yang uniknya ada pintu otomatisnya nih. Nggak tahu ini nutupnya gimana, bisa apa nggak ya ini? Nggak nutup tapi nggak bisa, berarti ini digeser. Nggak tahu ya. Oke, kita langsung kembali ke depan aja. Oke, teman-teman, barusan saja perjalanan kereta api Malabar meninggalkan stasiun Malang sebagai stasiun tujuan awal, dan kereta api Malabar ini dalam perjalanannya menempuh waktu kurang lebih 13 jam 40 menit ya, dari Malang menuju ke tujuan akhir stasiun Bandung, dan tiba di Bandungnya pada pukul 6:56 menit kalau itu tepat. Dan sekarang saya sudah berada di kereta bisnis 2 dari kereta api Malabar, mendapatkan armada K2 08622 milik Dipo Induk Malang. Untuk impresi pertama pas saya masuk ke dalam kereta api bisnis ini, nyaman sih. Saat ini pada pukul 17:36 perjalanan kereta api Malabar sudah tiba di stasiun Kepanjen, dan di sini berhenti cuma sebentar dan akan segera diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Kepanjen. Oke, sekarang saya udah berada di toilet dari kereta bisnis 2 KA Malabar. Di sini udah terlihat ya, menggunakan kloset jongkok, dan untuk toilet dari kereta bisnis ini pada umumnya nggak terlalu sempit maupun nggak terlalu lebar ya. Di sini udah ada cermin, terus ini wastafel, sabun tisu, kloset jongkok, ini ada flashnya ya, dan ini ada keran yang buat tem ini. Nah, ini ada jendela yang bisa dibuka ya. Oke, ini berfungsi dengan baik semuanya ya. Nah, sip, mantap.
Toiletnya bersih dan gak bau, gak wangi juga sih. Oke, barusan saja dibagikan satu paket health kit yang terdiri dari satu masker KN95 dan satu tisu basah ya. Mantap. Saat ini pada pukul 18.20 perjalanan kereta api Malabar udah tiba di stasiun Wulingi. Di sini di stasiun Wulingi yang naik lumayan banyak ya, dan di stasiun Wulingi ini sendiri bertemu dengan kereta api penataran ya dari Blitar dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Yang kami hormati, sesaat lagi perjalanan kita akan tiba di stasiun Blitar. Sesaat lagi perjalanan kereta api Malabar akan tiba dan berhenti di stasiun Blitar. Pada pukul 18.42 perjalanan kereta api Malabar udah tiba di stasiun Blitar. Stasiun Blitar ini masuk kedaulatan daerah operasi 7 Madiun ya. Mulai dari lepas Wulingi tadi ya udah masuk daerah operasi 7 Madiun, dan berhenti di Blitar ini cuman sebentar ya. Dan akan segera diberangkatkan kembali dari jalur 2 stasiun Blitar. Oke teman-teman, barusan saja perjalanan saya naik kereta api Malabar meninggalkan stasiun Tulungagung. Sejauh ini untuk naik kereta api Malabar di kelas bisnis itu nyaman ya, entah kenapa saya suka banget daripada naik kelas eksekutif ataupun naik kelas ekonomi. Kalau di kelas bisnis itu enak ya, joknya lebar dan besar, apalagi empuk ya, dan untuk legroom kakinya itu luas banget. Dan di depan ini bisa buat naruh barang ataupun selonjor mania selonjoran kakinya. Dan karena ini perjalanan malam,
saya rekamnya nggak banyak-banyak ya, maklum ya karena gelap juga, tapi gak apa-apa kok, nanti dapat perjalanan pas terang, mungkin lepas dari Cipendei atau Cibatu ya. Dan selepas stasiun Blitar ini, kecepatan dari kereta api Malabar itu yang sebelumnya dari Malang menuju ke Blitar itu jalannya pelan-pelan aja. Sekarang dari Blitar menuju ke barat ya, menuju ke Kertosono, Madiun, Solo, itu kecepatannya udah bisa maksimal sampai 100 km per jam. Dan yang saya rasa di dalam kereta bisnis ini tuh masih terasa nyaman ya, nggak terlalu bising seperti di kereta ekonomi yang belakang, ekonomi 2016. Overall sejauh ini masih oke sih. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 19.38 perjalanan saya naik kereta api Malabar udah tiba di stasiun Kediri. Jadi masuknya itu awal 3 menit ya, pada pukul 19.38, dan berangkatnya pada pukul 19.45. Dan seperti biasa ya, yang naik dari Kediri itu lumayan ramai ya. Gak heran sih kalau di Kediri ini, karena di stasiun Kediri itu dulunya merupakan stasiun terminus bagi kereta api yang sekarang udah dipindah menuju ke Blitar ya, seperti kereta api Berantas, kereta api Singasari, dan kereta api Kahuripan. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 20.07 udah tiba di stasiun Kertosono. Dan di stasiun Kertosono ini disusul oleh kereta api Turangga ya. Tadi pas kereta api Malabarnya masuk di stasiun Kertosono, terlihat kereta api Turangga yang baru saja berangkat. Dan sebelum masuk Kertosono tadi berpapasan dengan kereta api Sancaka dari Jogja dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Dan stasiun Kertosono ini sendiri merupakan stasiun percabangan ya, perpecahan jalur dari arah Blitar atau Malang dan dari arah Surabaya. Berpecah di sebelah sana tadi ya, pas kita berpapasan dengan kereta api Sancaka dekat jembatan Berantas. Oke teman-teman, pada perjalanan kali ini saya mendapatkan armada kereta bisnis dengan nomor K2 08622 milik Depo Induk Malang. K2 kereta bisnis 0 tidak berpenggerak 86 mulai berdinas tahun 1986, dan 22 urutan ke-22 milik Depo Induk Malang ya. Sebelumnya K2 08622 ini miliknya Bandung, dan semenjak kereta api Malabar itu kepemilikannya dipindah ke Daup 8, jadi deponya dipindah ke Malang semua. Sebelumnya Bandung ya. Dan semenjak dipindah ke Malang, untuk susunan kereta api Malabar itu bisnisnya malah dipindah ke depan ya, yang seharusnya di belakangnya ekonomi. Nah itu ekonominya di belakang dan diganti dengan ekonomi New IMH. Sebelumnya pakai ekonomi split ya, split 106 tempat duduk.
Ono jam ini mas. Oke, jadi barusan dari kereta makan ini membeli satu buat teh premium. Ini harganya 15.000 untuk dalam kondisi yang lumayan dingin ya, AC-nya di dalam kereta bisnis 2 ini cocok banget ya kalau malam-malam dingin gini minum teh premium dan anget pula. Perjalanan di stasiun Nganjuk. Sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal di dalam kereta. Sekali lagi di sini stasiun Nganjuk. Pada pukul 20:32 perjalanan kereta api Malabar udah tiba di stasiun Nganjuk. Stasiunnya lumayan nikung ya. Persiapan dari jalur 2, kereta api Malabar siap berangkat dari jalur 2 stasiun Nganjuk. Barusan saja perjalanan kereta api Malabar meninggalkan stasiun Nganjuk. Hari semakin malam dan di luar gelap, ditambah lagi di dalam kereta bisnis 2 ini AC-nya semakin dingin ya. Di dalam bisnis 2 ini menggunakan AC split atau AC rumahnya. Jadi kalau dibandingkan dengan AC sentral mungkin masih dinginan AC sentral ya, tetapi kalau secara kualitas masih bagusan AC split. Dan banyak yang istirahat dan tidur ya. Maklum ya karena perjalanan malam, jadi kita rekamnya nggak usah banyak-banyak banget biar nggak mengganggu, dan saya juga udah mulai ngerasa ngantuk ya, jadi mungkin seadanya aja ya. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 21:11 perjalanan saya naik kereta api Malabar udah tiba di stasiun besar Madiun. Di stasiun Madiun ini berhenti kurang lebih ada 8 menit ya untuk pergantian kru, naik turun penumpang, dan di stasiun Madiun ini juga dilakukan pengisian air ya pada rangkaian kereta api Malabar. Nah, dan di stasiun Madiun ini juga terdapat sebuah pabrik kereta api ya, yang dimana rangkaian kereta api Malabar ini rata-rata dibuat di Inka ya, Inka Madiun. Seperti kereta bisnis, kereta ekonomi premium, sama kereta eksekutifnya rata-rata buatan PT Inka semua ya. Dan udah sih itu aja. Barusan tadi pas nyampe di stasiun Madiun berpapasan dengan kereta api Pasundan ya, yang baru berangkat. Tadi Pasundan tuh dari Kiara Condong dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Oke. Teman-teman, saat ini pada pukul 22:31 perjalanan saya naik kereta api Malabar udah tiba di stasiun Solo Balapan. Berarti di stasiun Solo Balapan normalnya 3 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 22:37. Dan ini terlihat di depan bisnis 1 terdapat kereta barang atau kargo ya. Ini sedang dilakukan proses loading barang ya, dari peron menuju ke dalam bagasi. Dan dari Malang ke Bandung ini nggak ada itu ya, kereta parcel ya. Jadi untuk kereta api Malabar ini masih membawa kereta bagasi.
Oke teman-teman, sekarang pada pukul 23:19 perjalanan saya naik kereta api Malabar udah tiba di stasiun besar Yogyakarta. Sekarang bisa dilihat ya, udah gak kaget kalau kereta api lewat Jogja, pasti banyak yang naik dari Jogja. Berhenti di Jogja kurang lebih 5 menit ya untuk proses naik turun penumpang dan pergantian kru dari kereta api Malabar. Rame banget coy. Yang turun rame, yang naik juga termasuk rame. Barusan saja perjalanan saya naik kereta api Malabar meninggalkan stasiun Yogyakarta. Nah, setelah stasiun Jogja ini kursinya langsung penuh kembali ya. Awalnya yang longgar langsung penuh lagi karena rata-rata kereta api yang lewat dan berhenti di Yogyakarta itu pasti ramai peminatnya. Berapapun harga tiketnya pasti dibeli, pasti habis, pasti ludes. Dan setelah stasiun Yogyakarta ini kok saya ngerasa ya di kereta belakang tuh, di kereta ekonomi New Image atau K316 tuh gemblodak parah ya ekonominya. Apa mungkin boginya atau lintasnya ya yang kasar banget. Dari Solo menuju ke Kutoarjo itu ada yang bilang kasar, ada yang bilang enak. Tapi kalau menurut saya sih kasar banget. Padahal di bisnis ini boginya anteng-anteng aja loh, suaranya nggak gemblodak banget, gak kayak belakang itu. Sini jadi gak nyaman buat tidur. Oke. Saat ini pada pukul 00:14 perjalanan kereta api Malabar udah tiba di stasiun Kutoarjo. Stasiun Kutoarjo ini sendiri merupakan stasiun paling timur di daerah operasi 5 Purwokerto. Nanti di stasiun Kutoarjo cuma sebentar dan akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 1:33 perjalanan kereta api Malabar udah tiba di stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini merupakan stasiun perpecahan jalur ya, yang kanan menuju ke arah Purwokerto, Jakarta, dan yang kiri menuju ke arah Tasikmalaya, Cipendei, dan Bandung. Dan di stasiun Kroya ini berhenti kurang lebih ada 8 menit ya. Dan di jalur 3 stasiun Kroya ini terdapat kereta api Ketel ya, dari
Tegal menuju ke Cilacap atau sebaliknya, kurang tahu ya saya. Oke teman-teman, di sini saya maju ke lok ya. Ini melihat lokomotif kereta api Malabar bersanding dengan lokomotif KA Ketel. Lokomotif KA Ketel CC 06 1322 milik Depo Induk Purwokerto, dan lokomotif kereta api Malabar CC 06 1329 milik Depo Induk Sidotopo. Saudara jauh ya ini. Saat ini pada pukul 4.08 perjalanan kereta api Malabar udah tiba di stasiun Tasikmalaya. Sudah masuk waktu azan subuh ya untuk Tasikmalaya dan sekitarnya pada pukul 4.08. Dan di stasiun Tasikmalaya kereta api Malabar bersilang dengan kereta api Serayu dari stasiun Jakarta Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto via Bandung. Saat ini pada pukul 5.01 perjalanan kereta api Malabar udah tiba di stasiun Cipendei. Berhenti di stasiun Cipendei ini wajib berhenti 10 menit. Dari tadi dari Malang menuju ke Cipendei ini berhentinya sebentar-sebentar ya. Dan berhenti di stasiun Cipendei ini biasanya dilakukan untuk pengecekan rem dan pengisian air ya pada rangkaian kereta api Malabar. Berhenti di stasiun Cipendei kurang lebih 10 menit, masuk pada pukul 5.02, berangkat pada pukul 5.12 menit. Kayaknya pernah lihat kan? Kan punya apa? Oke.
Barusan saja perjalanan saya naik kereta api Malabar udah meninggalkan stasiun Cipendei, dan setelah stasiun Cipendei ini hari udah mulai terang dan akhirnya kita bisa menikmati kembali pemandangan indah ya. Sekarang setelah Cipendei ini kita menikmati pemandangan indah khas dari Priangan Timur. Sekarang waktu menunjukkan 5:30, udah terang banget ini, tapi sayangnya ini berembun ya kacanya. Ini harinya udah terang, kita nikmati perjalanan, menikmati pemandangan indah dari alam Priangan Timur.
Saat ini pada pukul 6.48 perjalanan saya naik kereta api Malabar sudah tiba di stasiun Kiara Condong. Stasiun Kiara Condong ini merupakan pemberhentian terakhir ya sebelum stasiun tujuan akhir yaitu stasiun Bandung. Dan tadi selepas dari stasiun Lebak Jero ya, itu saya tertidur ya dan bangun-bangun ini persiapan masuk di stasiun Kiara Condong. Ini kalau dilihat dari jadwal sih kemungkinan telat ya. Oke teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Malabar sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir yaitu stasiun Bandung. Oke ya, cukup sekian untuk perjalanan kali ini. Sedikit saya ulas tentang kereta api bisnis ini. Kereta api bisnis dari kereta api Malabar. Untuk sejauh ini dari Malang menuju ke Bandung naik kereta api bisnis itu nyaman banget ya. Apalagi anteng, terus AC-nya nggak terlalu dingin ataupun nggak terlalu panas. Dan untuk bisnis ini kelebihannya itu jok atau kursinya itu lebar, dan yang paling utama dari bisnis itu legroom ya. Legroom kaki itu lebih longgar daripada ekonomi premium, yang dimana bisnis itu kursinya terdapat 64 sedangkan ekonomi premium itu ada 80 ya. Jadi lebih enak, joknya lebih empuk dan lebih luas. Untuk si harga, kalau harga normal itu lumayan ya, sekitar 300 sampai 400 ribu dari Malang ke Bandung. Dan alhamdulillah pada perjalanan kali ini saya mendapatkan promo seharga 100 ribu rupiah ya dari Malang menuju ke Bandung. Untuk naik kereta bisnis ini worth it banget. Buruan cobain sebelum kereta api bisnis ini dihilangkan dari kereta api Malabar. Dan kabarnya kereta api Malabar ini akan diganti ya rangkaiannya. Wah itu sedih banget sih. Oke. Masuk nih mas ya. Ya mas. Oke teman-teman, alhamdulillah saat ini pada pukul 7:05 perjalanan saya udah tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Bandung. Mencatatkan waktu terlambat 9 menit dari jadwal. Berarti total perjalanan kita naik kereta api Malabar dari Malang menuju ke Bandung ada 13 jam 55 menit. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.